Melanjutkan part yang sebelumnya, yang dimana si Nuna dikagetkan dengan sebuah foto kebersamaan orang yang disukainya dengan ibu tirinya. Mengetahui itu, tak lantas mempertanyakan hal tersebut kepada Maru saat Maru menemuinya. Enggi saat itu masih syok dengan kebenaran yang ada, bahkan saat Maru bertanya kepada Enggi, ia tak menjawab. Sampai akhirnya Enggi memutuskan untuk memendam kesakitannya sendiri. Kebenaran itu diperjelas oleh ajudan Enggi sendiri yang ternyata dari awal ia selalu menyelidiki Maru. Yang sekarang ia tahu semua kebenaran Maru dan Sinuna. Ia juga tahu tentang intrik Sinuna yang menuduh Maru memerasnya. Itu hanya untuk menyembunyikan hubungan mereka saja, katanya. Mendengar penjelasan ajudannya tersebut membuat Enggi semakin depresi. Setelah mendengar cerita itu semua, akhirnya Enggi memutuskan untuk menemui Maru. Di sana Enggi berbicara tentang kisah cinta keduanya. Tapi ada yang aneh. Contohnya saja Enggi tiba-tiba nyeletuk meminta Maru mengundangnya apabila suatu saat nanti Maru menikah, katanya. Padahal posisi Enggi saat ini adalah kekasih Maru. Maru menebak kalau Enggi menginginkan hubungan keduanya berakhir. Dan tebakan Maru benar, dan itu membuat Enggi sedih. Tambah sedih lagi ketika Maru mengamini permintaan Enggi tersebut dengan ekspresi biasa saja, seolah perkataan ibu tirinya beberapa waktu yang lalu menjadi kenyataan. Sedangkan di lain sisi, ayahnya Enggi meminta istrinya untuk membawa pulang anaknya bagaimanapun caranya. Karena ia tahu kalau sekarang anaknya sedang bersama Maru. Momen tak mengenakan itu dimanfaatkan istrinya untuk mengompori suaminya supaya semakin tak suka kepada Maru. Dan seperti biasa, kalau sudah istrinya yang ngomong, perkataannya selalu dianggap benar. Sampai akhirnya Sinuna menjemput Enggi yang sedang patah hati. Dan di waktu bersamaan, rencana yang ia rencanakan dengan suaminya untuk Maru juga sedang berjalan. Maru babak belur dihayal orang-orang suruhan Sinuna dan suaminya. Dan itu salah satu pelajaran buat Maru supaya meninggalkan Enggi. Satu lagi, Sinuna juga memaksa Maru untuk menandatangani surat kontrak yang berisi kompensasi untuk Maru, yaitu berupa rumah dan ladang. Harta tersebut sebagai barter supaya Maru meninggalkan Enggi. Keesokan harinya, ajudannya Enggi menemui ayah Enggi. Dan maksud dia ke sana guna melaporkan kebenaran tentang istrinya dan tangan kanannya yang main serong. Mendengar hal tersebut hampir saja membuat ayah Enggi jantungan. Untungnya ia masih bisa menahan amarahnya dan kembali tenang. Tapi satu hal permintaan ayah Enggi kepada ajudannya itu, ia meminta ajudannya Enggi untuk merahasiakan kalau ia tahu semua itu, termasuk Enggi anaknya sendiri yang sudah tahu kebusukan ibu tirinya. Tapi ternyata pengacaraan sendiri sudah tahu kalau kelakuannya tersebut sudah diketahui bosnya. Ia diberitahu oleh mata-matanya dan saat ini ia sedang gelisah. Sedangkan Enggi setelah dijemput emaknya, ia dikurung di rumahnya sendiri. Ia dijaga ketat oleh pengawal selama 24 jam. Ayahnya sengaja melakukan itu supaya Enggi tidak menemui Maru kembali. Dan itu membuat Enggi semakin depresi. Sudah mah depresi karena patah hati, sekarang ditambah depresi karena dipenjara ayahnya. Tapi di tengah kedepresiannya itu, Enggi tiba-tiba teringat dengan perkataan Maru beberapa waktu yang lalu, yang memintanya untuk pergi. Saat itu juga ia berniat menemui Maru bagaimanapun caranya. Sampai-sampai Enggi kabur lewat jendela lantai 2 rumahnya demi bisa menemui Maru. Dan aksi nekat Enggi tersebut berhasil. Ia tiba di rumah Maru. Dan ia dikagetkan dengan kondisi Maru yang sangat memprihatinkan. Dan Enggi sudah tahu pelakunya siapa. Enggi tak membahas itu, ia malah berbicara tentang kisah yang lain. Contohnya saja, Enggi malah membicarakan impiannya bersama Maru, seolah ia ingin kembali kepada Maru. Ia juga meluapkan semua perasaan tulusnya kepada Maru, yang mungkin sudah terlalu besar. Tapi Maru yang mendengar itu hanya diam tak menjawab. Dan sebagai gantinya ia langsung memeluk Enggi seolah pelukan tersebut sebuah jawaban untuknya. Dan lagi ternyata tindakan Maru tersebut tidaklah tulus. Bukan tanpa alasan Maru memeluk Enggi, tak lain dan tak bukan karena ingin membuat Sinuna panas. Yang kebetulan saat itu Sinuna melihat momen tersebut. Walaupun begitu, Maru memperlakukan Enggi seperti ke seorang kekasih yang benar-benar Maru sayangi. Contohnya saja, ia mengobati Enggi, terus memindahkan Enggi saat tertidur dengan hati-hati. Bukan itu saja, di saat Enggi meminta permintaan kepadanya, Maru siap mengabulkan hal tersebut. Dan permintaan itu adalah Enggi meminta untuk membawanya jalan-jalan ke tempat yang berada di foto yang Enggi temukan di laci Maru. Dan gara-gara foto itu juga, kenangan-kenangan bersama Sinuna kembali muncul. Maru ingat saat Sinuna meminta permintaan yang sama seperti yang dipinta Enggi saat ini. Dan foto itu juga sejepretan Sinuna sendiri. Rencananya dulu Sinuna dan Maru berniat liburan ke sana.
Dan untuk si Nuna sendiri sekarang dalam keadaan tidak baik-baik saja. Ia mengetahui kalau suaminya dan Enggi sudah mengetahui kebenarannya. Dan yang membuat si Nuna depresi ketika pengacaraan memberitahukan kalau surat warisan sudah direvisi menjadi milik Enggi. Dan naasnya si Nuna dan anaknya tak mendapatkan jatah warisan sepeser pun. Pengacaraan juga meminta si Nuna supaya cepat meninggalkan kediamannya karena ia tahu kalau ayahnya Enggi adalah orang yang mengerikan katanya. Seolah tidak ikhlas, si Nuna mencoba meminta tolong kepada Maru lewat sebuah telepon. Ia meminta tolong seolah ia sedang dihajar oleh kakaknya sendiri. Ya tentu saja apa yang dilakukan si Nuna barusan hanya sebagian dari rencananya, yang entah apa yang akan si Nuna lakukan. Apakah ia akan menjebak dan memfitnah Maru kembali? Entahlah. Semuanya juga sudah tahu kalau Maru itu cerdas dan entah kenapa setiap berhubungan dengan perasaannya sendiri terhadap si Nuna, otaknya mendadak tidak jalan. Itu dibuktikan setelah mendapat pesan suara dari Enggi, ia kembali tertipu. Maru benar-benar khawatir, dia barengi dengan panik. Mendengar permintaan tolong dari si Nuna tersebut, bahkan ia rela menanggalkan acara liburannya dengan Enggi demi si Nuna. Maru benar-benar ngebut supaya cepat sampai di lokasi. Dan sesampainya di sana, Maru kaget melihat kondisi si Nuna dan barang-barang di sekitarnya yang sudah tidak beraturan lagi. Seolah si Nuna benar-benar dihajar. Maru yang melihat itu sekilas mengingatkan kejadian dulu yang sering sekali si Nuna mengalaminya. Di situ diperlihatkan Maru benar-benar khawatir. Ia sibuk mencari kotak obat ke sana kemari. Disinilah Maru kembali dikagetkan. Ia dihubungi oleh kakak si Nuna yang meminta tolong kepada Maru kalau ia sedang ditahan di Polsek Busan dari semalam. Mendengar itu membuat Maru sadar kalau ia sudah dikibulin. Walaupun begitu, ia tetap mengobati si Nuna dengan tulus. Tapi sekarang raut wajah dari Maru terlihat biasa-biasa saja. Di tengah pengobatan tersebut, Maru sambil bercerita dengan kalem. Ia bercerita tentang dirinya sendiri yang mempunyai kelemahan dengan perkataan minta tolong yang keluar dari bibir si Nuna. Dan si Nuna sendiri tahu itu. Ia juga mengingat kejadian saat ia rela meninggalkan adiknya yang sedang sakit demi si Nuna. Tapi saat itu si Nuna tak mengerti dengan perkataan Maru tersebut. Si Nuna malah meminta maaf setelah pengkhianatan yang sudah ia lakukan. Dan sekarang ia siap katanya turun tahta dan kembali bersama Maru. Mendengar itu membuat Maru menjawab dengan jawaban yang cukup menyakitkan. Tidak perlu katanya. Maru juga sudah tidak peduli lagi dengan si Nuna apapun itu keadaannya. Karena Maru yang sekarang bukan Maru yang dulu yang bisa diperalat si Nuna. Dan satu lagi yang diperjelas oleh Maru tentang perasaannya yang sudah tak bersisa buat si Nuna. Dan itu sukses membuat si Nuna menangis di aktingnya tersebut. Si Nuna juga menebak kalau pengganti dirinya itu Enggi. Tapi setelah mengatakan itu, Maru terlihat menangis sambil mengenang kebersamaannya dulu bersama si Nuna yang terlihat begitu manis. Dan yang mengagetkan lagi, si Enggi juga berada di sana dan dengar semuanya. Ia juga melihat saat Maru menangis. Dan Maru menyadari kehadiran Enggi tersebut ketika suara mobil Enggi meninggalkan lokasi. Kembali ke si Nuna, tahu kalau suaminya tak akan melepaskannya, ia kembali membuat rencana. Ia mengambil sebuah dokumen di tempat rahasia. Dan ternyata dokumen tersebut dokumen penting yang bisa menjatuhkan suaminya hanya dengan mempublikasikannya saja. Karena di dokumen tersebut tertulis dana-dana haram yang didapatkan ayah Enggi. Dan si Nuna mendapatkan itu saat ia menjadi reporter dulu. Yang mengagetkannya lagi, dokumen penting itu berkaitan dengan dosa yang pernah dilakukan si Nuna, yang mengakibatkan Maru harus rela menggantikannya di Polsek selama 5 tahun beberapa waktu yang lalu. Itu berawal saat si Nuna hampir kena sikat dari orang yang memberikan dokumen tersebut, sampai akhirnya orang itu tertidur akibat botol yang si Nuna eluskan di kepalanya. Sedangkan Enggi setelah menguping percakapan Maru dan ibu tirinya tadi, ia tak langsung pulang. Enggi malah liburan ke tempat yang dijanjikan bersama Maru tadi seorang diri. Dan nyatanya Maru sendiri menyusul Enggi di sana. Maru meluruskan semuanya tanpa Enggi bertanya. Seperti Maru dengan jujurnya mengatakan kalau tempat wisata yang sedang dikunjungi mereka sekarang adalah tempat yang sama yang ingin dikunjungi dengan mantan yang pernah ia cintai. Dan Maru dengan jujur juga kalau mantannya tersebut adalah ibu tirinya Enggi katanya. Melihat Enggi yang seolah sudah tahu membuat Maru kepo, kenapa tak bertanya katanya. Dan setelah mendengar alasan Enggi yang takut ditinggalkan Maru, nada bicara Maru berubah menjadi pria so playboy. Yang tentunya perkataan tersebut sangat menyakitkan hati Enggi. Maru dengan kalem dan dengan jujur mengakui kalau Enggi hanya mainan Maru semata. Dan itu demi mendapatkan kembali si Nuna. Mendengar itu mengakibatkan Enggi depresi kembali. Enggi meninggalkan Maru dengan kondisi hidup segan mati tak mau.
Untuk si Nuna, akhirnya ia menemui suaminya yang langsung kena semprot. Tapi keadaan tersebut mendadak berubah ketika si Nuna memperlihatkan dokumen dana haram milik perusahaan suaminya, yang saat itu juga membuat suaminya terkena serangan jantung. Sebenarnya apa yang dilakukan si Nuna tersebut hal yang lumrah bagi seorang ibu ketika anak sematawayangnya tak mendapatkan haknya untuk hidup layak. Dan tuntutan tersebut si Nuna katakan kepada suaminya yang sedang mangap-mangap menahan sakit. Si Nuna tak peduli dengan kondisi suaminya tersebut, ia malah menangis menuntut warisan untuk anaknya. Setelah beberapa menit melihat suaminya sesak napas, ia berniat menolongnya. Tapi sesosok setan datang, ia mencegah niat baik si Nuna. Bahkan ia dengan sengaja membiarkan ayah Anggi sampai tiada. Awalnya si Nuna marah dengan tingkah laku sesosok setan yang bernama pengacaraan itu. Tapi setelah diiming-imingi kehidupan mewah, hati nurani si Nuna mendadak tak jalan. Dan yang mengagetkan ternyata sebelumnya ayah Anggi dan ajudannya Anggi keduanya sempat ngobrol lewat sebuah telepon. Dan telepon keduanya masih terhubung sampai saat ini. Yang otomatis semua pembicaraan jahat si Nuna dan pengacaraan didengar dan direkam oleh ajudan Anggi. Sampai akhirnya telepon tersebut diketahui pengacaraan yang saat itu juga mengancam ajudannya Anggi dengan aib yang diperbuat ayahnya ajudan Anggi sendiri. Yang ternyata yang mengakibatkan ibunya Anggi tiada adalah ayahnya ajudan Anggi. Dan berita duka itu juga sampai di telinga Anggi yang membuatnya semakin jatuh. Luka yang ditorehkan Maru barusan diperparah dengan berita tentang ayahnya yang membuat Anggi hilang kendali. Mobil yang ia kendarai berbalik arah dan dengan sengaja berjalan dengan kecepatan tinggi di jalur mobil yang Maru kendarai. Seolah tahu kalau mobil di depannya milik Anggi, Maru menangis sambil tersenyum. Sampai akhirnya keduanya masuk berita berbarengan dengan berita tentang ayahnya Anggi, kalau keduanya terlibat adu mobil dan kritis. Setelahnya hal-hal yang mengagetkan terus terjadi. Dikabarkan kalau Anggi menghilang di rumah sakit. Tak tanggung-tanggung Anggi tak pulang sampai 1 tahun. Akibatnya semua harta warisan milik ayah Anggi yang sudah diwariskan secara sah milik Anggi, putrinya satu-satunya tersebut, harus dinikmati oleh si Nuna yang secara legal sah juga menggantikan Anggi yang sudah lama menghilang. Si Nuna benar-benar berkuasa, bukan hanya berkuasa di perusahaannya sendiri, ia juga berkuasa di kalangan pembisnis lainnya, terutama pembisnis wanita. Bukan apa-apa mereka takut karena strategi si Nuna untuk mendapatkan keinginannya berbeda dengan yang lain. Ia menggunakan strategi yang tak biasa, yaitu menggoda suami pembisnis musuhnya. Sedangkan Maru setelah kejadian kecelakaan itu berlalu, ia berubah menjadi sesosok pria yang sangat mengagumkan. Itu bisa dilihat dari tampilannya sekarang yang sangat rapi. Bukan hanya tampilannya yang sangat rapi, ia juga berlagak seperti pembisnis handal. Dan saat ini Maru sedang menolong seorang pria cupu yang terus-menerus dikadalin bandar judi. Bukan itu saja, Maru juga membawa orang tersebut ke restoran mewah. Usut punya usut, Maru menolong pria ini ada maunya. Dan yang mengagetkan ternyata orang yang terlihat susah tersebut adalah seorang direktur perusahaan teknologi yang bernama Jeong Mugyo. Bahkan orang ini juga sangat kaget ketika Maru mengetahui ia yang sebenarnya. Maru juga tahu permasalahan Pak Mugyo ini. Dan Maru mengincar teknologi yang disebut AMOLED yang dikembangkan Pak Mugyo. Untuk mendapatkan itu, Maru mengiming-imingi Mugyo dengan uang, karena saat ini ia membutuhkan kertas sakti tersebut untuk pengobatan istrinya. Bak seperti negosiator ulung, Maru sukses mendapatkan itu. Ternyata di balik tampilan Maru yang sangat keren tersebut, ia menyimpan banyak kepedihan di dalam dirinya. Dan itu hanya orang-orang terdekatnya saja yang mengetahuinya. Bahkan sahabat satu-satunya yang paling dekat dengan Maru menangis melihat kondisi Maru tersebut. Dan penyebab Maru seperti itu bisa dipastikan akibat rasa bersalahnya terhadap Enggi yang sudah sering membuatnya patah hati. Terlebih lagi Maru juga tahu kalau Enggi menghilang. Mungkin itu yang mengubah kepribadian seorang Maru. Tak jauh di sana, tepatnya di gang jalan menuju rumah Maru, terdapat 2 orang yang tak asing lagi. Dan orang itu adalah Enggi dan asistennya. Melihat hal tersebut, bisa jadi selama ini yang menyembunyikan Enggi adalah asistennya itu sendiri. Tapi ada yang aneh dengan Enggi, ia sekarang mempunyai sifat kekanak-kanakan dan senang bergaul dengan bocah. Di gang tersebutlah Maru mematung ketika tanpa sengaja mendengar suara Enggi. Ia juga masih diam ketika ia dengan jelas melihat kalau itu benar-benar Enggi. Tapi satu hal yang tak bisa Maru sembunyikan, yaitu ekspresi kerinduannya terhadap Enggi yang tak bisa Maru sembunyikan saat itu. Dan terungkap ternyata Enggi mengalami hilang ingatan. Ia dan asistennya ke sana sengaja untuk menemui Maru dengan harapan Enggi bisa sembuh. Dan kondisi Enggi sekarang memprihatinkan. Ia hanya bisa mengingat nama sendiri dan satu lagi nama Maru.
Ia tahu Maru berkat foto kenangan mereka yang Enggi abadikan. Maru tahu Enggi seperti itu dari Enggi sendiri yang cerita kepada Maru. Maru yang mendengar itu hanya bisa diam sambil berekspresi sedih.